Liverpool mengambil langkah berani dengan tidak menyertakan sejumlah bintang utama dalam perjalanan ke Belanda untuk laga Liga Champions. Pemain seperti Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, hingga Luis Diaz diberikan waktu istirahat istimewa oleh manajer Arne Slot. Keputusan ini mencerminkan strategi jangka panjang Slot untuk menjaga kesegaran fisik para pemain kunci. Dengan The Reds sudah memastikan tempat di babak berikutnya dan tak bisa finish lebih rendah dari posisi kedua, Slot memanfaatkan kesempatan ini untuk mengistirahatkan para pemain inti. Saat memungkinkan, kami selalu memberi mereka libur 3 hari sebelum pertandingan. Tapi itu tidak selalu bisa dilakukan, ujar Slot. Ia juga memastikan bahwa para pemain yang tinggal di rumah akan menjalani latihan ringan setelah mendapatkan waktu libur ekstra. Sebagai gantinya, Liverpool membawa sejumlah pemain muda yang jarang mendapat sorotan untuk menambah pengalaman di kompetisi besar. Langkah ini juga memperlihatkan keberanian Slot dalam mengandalkan pemain lapis kedua ketika situasi memungkinkan. Slot menjelaskan bahwa pola rotasi ini adalah bagian dari strategi timnya sejak awal musim. Setelah 4 atau 5 minggu bermain, kami selalu memberi waktu istirahat. Ini adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesegaran fisik jangka panjang. Tambahnya, Liverpool kini tengah bersiap menghadapi jadwal padat dengan 7 laga berikutnya yang membuka peluang rotasi lebih lanjut. Apakah keputusan ini akan membawa hasil positif di pertandingan berikutnya? Waktu akan menjawabnya. Liverpool akan melawat ke markas PSV Eindhoven, Philips Stadium, Kamis 30 Januari dini hari WIB, untuk matchday 8 Liga Champions. Meski sudah memastikan tiket ke fase berikutnya dengan rekor sempurna, The Reds tetap membidik kemenangan demi menjaga performa impresif mereka. Manajer Liverpool, Arne Slot, menilai posisi puncak grup tak banyak berpengaruh karena undian akan menentukan lawan di babak selanjutnya. Namun, ia menegaskan pentingnya mentalitas juara. Saya tidak pernah melihat hal baik datang dari kekalahan. Kami datang untuk menang, ujar Slot penuh percaya diri. Nama El Hadji Malik Diouf kini menjadi sorotan di bursa transfer, bukan hanya karena kemiripannya dengan nama mantan pemain Liverpool, El Hadji Diouf, tetapi karena talenta besar yang dimilikinya. Bek kiri muda milik Slavia Praha ini telah menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Liverpool dan Chelsea. Baru-baru ini, Presiden Slavia Praha, Jaroslav Krdic, mengungkapkan bahwa mereka telah menolak 2 tawaran dari Crystal Palace, masing-masing sebesar 15 juta euro, sekitar 12,6 juta pound, dan 17 juta euro, sekitar 14,3 juta pound. Meski begitu, Krdic mengakui ada daya tarik yang berbeda jika tawaran datang dari Liverpool atau Chelsea. Jika Liverpool atau Chelsea datang dengan tawaran sekitar 18 juta euro, 15 pound, 1 juta, kami mungkin akan mempertimbangkannya dari perspektif promosi klub maupun kepentingan pemain, kata Krdic kepada media Ceko, Kudi Bezizajic. Ia juga menegaskan bahwa Slavia Praha memiliki keterbatasan dalam mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka jika tawaran besar datang. Kami harus realistis. Liga Ceko memiliki batasannya sendiri, dan klub seperti Chelsea memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Diouf yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid disebut-sebut sebagai prospek besar untuk masa depan. Jika Liverpool berhasil mengamankan tanda tangannya, ia bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini pertahanan The Reds. Akankah Diouf memilih Merseyside atau London? Drama ini akan menjadi salah satu yang patut diikuti di bursa transfer kali ini. Virgil van Dijk, nama yang tak tergantikan di lini belakang Liverpool, baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa, 300 penampilan bersama The Reds. Sebuah tonggak sejarah yang patut dirayakan, apalagi diraih dengan kemenangan atas Ipswich akhir pekan lalu. Namun, di balik kebanggaan tersebut, ada pernyataan yang mungkin membuat penggemar Liverpool merasa resah. Setelah laga usai, Van Dijk berdiri di depan mikrofon dengan senyum yang merekah. Ia berbicara tentang momen spesial itu, terutama karena bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya, sangat bangga.
keluarga dan anak-anak saya ada di sini hari ini, jadi ini adalah hari yang spesial, ucapnya. Saya mungkin akan menikmati segelas anggur merah malam ini bersama istri saya untuk merayakannya. Tapi setelah itu, fokus saya kembali ke pertandingan berikutnya. Namun, suasana percakapan berubah ketika pertanyaan tentang masa depannya di Liverpool muncul. Alih-alih memberikan kepastian, Van Dijk justru memilih kata-kata yang penuh teka-teki. Berapa banyak pertandingan lagi musim ini? Saya berharap bisa menyelesaikannya. Tapi setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, jawabnya dengan nada serius. Bek asal Belanda itu kemudian menambahkan bahwa ada waktu di masa depan untuk merenungkan perjalanannya di Liverpool, namun untuk saat ini, pikirannya tetap tertuju pada tantangan yang ada di depan mata. Akan ada hari di mana saya merenungkan semua yang telah terjadi pada saya di Liverpool. Kemudian, saya akan benar-benar memikirkan apa yang menonjol. Semoga masih ada hal-hal baik yang akan datang, imbuhnya. Bagi banyak penggemar, pernyataan Van Dijk bisa menjadi alarm akan ketidakpastian. Setelah 5 tahun menjadi simbol kokohnya pertahanan Liverpool, mungkinkah perjalanan sang kapten di Anfield mendekati akhirnya? Joe Gomez telah kembali ke lapangan latihan Liverpool pada hari Selasa, mengakhiri masa pemulihan cedera hamstring yang membuatnya absen selama lebih dari sebulan. Pemain bertahan berusia 27 tahun itu terakhir kali tampil dalam kemenangan Liverpool atas West Ham pada 29 Desember, sebelum tertatih-tatih meninggalkan lapangan akibat cedera yang membuatnya harus menepi selama 7 pertandingan berikutnya. Namun kini, ada secercah harapan bagi Gomez untuk segera kembali bersinar. Kembalinya Gomez ke sesi latihan menjadi momen yang dinanti, terutama dengan jadwal padat Liverpool di berbagai kompetisi domestik. Dengan turnamen seperti Carabao Cup dan FA Cup di depan mata, peluang untuk mendapatkan menit bermain sangat terbuka bagi bek serba bisa ini. Pertandingan melawan Tottenham atau Plymouth bisa menjadi panggung yang sempurna untuk membuktikan dirinya lagi. Meski begitu, Gomez tidak masuk dalam rombongan skuad Liverpool yang bertolak ke Belanda untuk menghadapi PSV Eindhoven pada laga terakhir fase grup Liga Champions, Rabu malam, 29.01. Keputusan itu datang langsung dari pelatih kepala, Arne Slot, yang memilih strategi berani dengan menyisakan 9 pemain utama di Merseyside. Beberapa nama besar seperti Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Mohamed Salah, dan Luis Diaz diberi kesempatan beristirahat. Langkah ini mencerminkan situasi Liverpool di Liga Champions, di mana mereka sudah memastikan tempat di babak berikutnya tanpa risiko turun dari posisi kedua. Slot memanfaatkan momen ini untuk memberi ruang kepada pemain muda unjuk gigi di panggung bergengsi Eropa. Ini bukan hanya langkah strategis, tetapi juga bentuk kepercayaan pada generasi masa depan Liverpool.